لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله نوري نور نور الله نور ربي بحق محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Dan juga buat teman-teman yang lain dimanapun berada senantiasa ada dalam kebahagiaan, bahagia dohir batin. Marilah kita sama-sama dengan nafas penuh kesadaran adalah rasakanlah kelimpahan yang akan kita terima hari ini. Hari ini lebih baik, hari ini lebih berkah, hari ini lebih bahagia. Marilah kita pasang dengan senyum yang terindah, kita sambut hari dengan kebahagiaan, ya. Dan semoga terus istiqomah dalam berbicara kepada diri kita sendiri, ya. Dan bicara adalah sebelum tidur kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal kepada segala perkara yang sudah ada. Karena dari sekian banyak WA ke Abah adalah masih keluhan, ya. Sekali lagi, kalau kalian mau selesai urusan, jangan mengeluh, ya. Tidak ada gunanya berpikir tentang apa yang sudah lewat, sudah jadi bubur, ya. Itulah kenapa kaca mobil spion itu kecil. Melihat ke belakang itu hanya perlu kalau diperlukan saja. Untuk memperbaiki, bukan untuk terus menyesali, bukan terus untuk itulah. Dan marilah kita lihat kaca mobil itu ke depan lebih besar. Kalian pantas lebih untuk bahagia, kalian pantas untuk berubah. Maka selalu jadikan hari yang datang itu adalah hari ini saya lebih baik. Dan memang Abah sendiri suka terbiasa, mulailah eliminasi kata mudah-mudahan, semoga, ya. Berkatalah dengan penuh keyakinan pada diri, ya. Bahwa percayalah, ya, kalau seandainya kita sudah benar secara tauhid, sudah benar kesadarannya, sebenarnya segala yang lain itu adalah merupakan hukum alam saja. Maka makan gula langsung manis itu ada, makan cabai ketemu pedas itu. Nah, sekarang kita masih terhijab untuk itu. Maka marilah percepat prosesnya, dan dari sekian banyak yang Abah tampung, Abah bikin judul pagi hari ini adalah masih tentang sadar, tenang, dan senang, adalah
adalah mengurangi hambatan-hambatan yang menjadikan penyebab kegagalan dalam merubah nasib, ya. Maka Abah sudah jelaskan, sudah gamblang tentang sholatnya bagaimana, tentang sholawatnya bagaimana, tentang penyadarannya bagaimana, dan think positifnya bagaimana gitu. Dan juga banyak hal yang harus dipahami, ya sahabat. Nggak apa-apa, nikmati saja. Abah juga bisa menyaksikan siapa yang menyerah, siapa yang tidak mau berubah, kelihatan dari komennya, gitu kan, dari semua, ya. Disinilah ketidaksabaran. Maka kita sebetulnya adalah penyebab kegagalan kita adalah diri kita, ya. Allah dalam menciptakan segala sesuatu, sahabat, adalah sangat sabar, ya. Sebagaimana menciptakan kita saja manusia, Allah itu penyabar. Allah yang bisa kun fayakun saja sabar. Dari nutfah, nuktah sampai kita sebesar ini, ya, itu Allah sabar. Allah menciptakan bumi dengan 6 masa, Allah itu sabar, ya sahabat. Bagaimana Allah menumbuhkan tanaman adalah sabar, dari mulai tumbuh sampai dia samrohnya keluar, buahnya sabar. Maka salah satu proses dalam ini adalah tentu adalah kesabaran, ya. Tetapi yang disebut sabar adalah menyaksikan kepada af'al Allah pada proses itulah sabar, ya. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang barangkali kita adalah Abah ingatkan kembali adalah sebelum tidur selalu adalah yang pertama minimal 99 kali mengatakan alhamdulillah kepada perkara yang sudah kalian miliki. Bukan sebaliknya. Jadi biasakan tidur dengan ucapan alhamdulillah pada segala apa yang sudah kalian miliki, ya, bukan kepada perkara yang belum kita miliki. Alhamdulillah. Yang pertama tentu adalah nikmatul ijad. Alhamdulillah dengan segala betapa kayanya diri kita. Berapa mata ini kalau kita mau beli, berapa ginjal ini kalau kita beli, berapa jantung ini kalau kita mau beli. Nah, itu yang pertama, alhamdulillah dulu. Terimalah segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadikan negeri akhirat. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kalau seandainya belum kita bisa menerima apa yang sudah Allah anugerahkan pada kita, bagaimana kita akan merubah nasib tadi semua, ya. Marilah kita berkompromi. Yang kedua adalah pantaskan diri kita. Maka Abah ajak, siapa dari dohirmu, siapa dari batinmu. Maka tidak ada lagi sekarang adalah kata keluhan, karena kita harus bersyukur, bangga bangga sebagai hamba Allah, bangga sebagai umat Muhammad, dan kita menyadari bahwa sesungguhnya diri dohirmu adalah Muhammad, ya, dan diri batinmu adalah ruhmu adalah Ahmad, ya. Maka kalau seandainya kita merendahkan diri kita, berarti kita telah menghinakan, ya, Rasulullah yang ada pada diri kita, dan berarti kita menghinakan Allah, sahabat. Inilah yang pertama harus dibangun adalah tertidurlah dengan tersenyum. Apapun masalah kalian, ya, itulah tergantung seberapa bisa Anda mengeliminasi persoalan yang ada. Dan secepat itulah sesungguhnya perubahan itu ada. Kemudian pada saat bangun tidur kembali adalah bagaimana kita membangun jiwa yang optimis. Jiwa yang dan adalah aku lebih baik, aku lebih sehat, aku lebih bahagia, aku lebih. Hari ini adalah diriku menjadi magnet daripada energi dari rizki. Hari ini aku pantas, hari ini aku sudah siap, hari ini aku siap menerima segala ujian Allah. Hari ini aku adalah kuat, hari ini aku lebih. Terus begitu dari semua, ya. Karena itulah sahabat. Cuma masalahnya tadi kata Abah yang dibahas hari ini dari sekian banyak teman-teman adalah yang belum mendapatkan hasil, ya. Tadi, maka jangan menunggu hasil. Maka Abah ingin sampaikan penyebab salah satu kegagalan adalah kita masih berada pada syahwat. Artinya kita masih ridho dengan nafsu. Cirinya ridho pada nafsu, menunggu hasil. Padahal kita kalau sudah nikmati saja perjalanannya, ya, nikmati saja prosesnya, dan
Karena kalau masih mengeluhkan persoalan berarti kita belum selesai. Kalau mengeluhkan persoalan berarti kita belum bisa move on ya. Kalau bahasanya itu bagaimana kita akan menciptakan cinta ya sementara kita masih belum move on dari persoalan-persoalan yang lama tadi semua ya. Maka karena kita ini adalah ruh yang sudah menjadi jiwa ya, dan jiwa adalah ruh yang apa namanya sudah terkontaminasi masalah tadi. Makanya kenapa sekarang jadi punya hutang, sekarang jadi menderita, sekarang jadi rezeki begitu sulit dan lain sebagainya, karena jiwa itu sudah ibaratnya itu adalah sudah terjadi terkontaminasi kekotoran ya. Ini yang menghambat ya tadi semua. Maka kata Abah, kalau kalian merasa kalau tidak rugi, kalau menurut Abah tidak rugi adalah dengan bicara pada diri sendiri setiap bangun tidur ya. Gigi dirapatkan, lidah ditekuk ya. Bicara pada jiwa kita sendiri ya tadi semua, tapi pahami bahwa tubuh dohirmu adalah Muhammad dan tubuh batinmu adalah Ahmad. Maka yang pertama tentu kalian akan rasakan betapa senangnya, tenangnya kau diliputi oleh Rasulullah gitu. Yang kedua, betapa senang dan betapa tenangnya engkau sedang dipeluk oleh Allah, bahasanya begitu. Jadi pada dasarnya sahabat, keluhan kemudian kesedihan yang kau buat adalah sesungguhnya akan membuat dia bersedih sebenarnya. Karena tadi kamu menganggap bahwa diri kamu berpisah dengannya, berpisah dengan Rasulullah, berpisah dengan Allah. Nah, cuma memang Abah mengerti kendalanya adalah kalau bagi yang mau berproses itu di awal adalah hambatan-hambatannya tentu adalah apa namanya jiwa yang tidak sabar. Karena tadi jiwa itu sahabat setiap hari itu adalah akan bandolnya adalah ke kiri dan ke kanan. Pada saat dia bandolnya ke ruh, maka dia itu adalah lebih tenang dari sebuah ya. Tetapi pada saat bandolnya ke nafsu, disitulah kadang-kadang keinginan-keinginan yang kita bicarakan kita tunggu, nah itulah nafsu. Jadi semakin nafsu kita ini bandolnya ke nafsu, pasti tidak sabar dalam menunggu proses, pasti tidak sabar dalam menunggu hasil, ya itulah ya. Maka semakin lama ditunggu ya, maka akan semakin lama pula persoalannya nggak selesai gitu kan tadi. Maka bukankah satu yang penuh kenikmatan pada saat pagi, walaupun anggaplah hasil yang sebenarnya hasil, itulah kenikmatan pada saat kita bisa berkomunikasi pada diri. Itulah, anggap itu sebagai anugerah dulu, gitu kan tadi. Bahwa kita bicara pada diri sendiri, tadi semua, pada diri, yang sejatinya diri, pada diri, tadi semua, pada Rasulullah, ya, pada Allah dan Muhammad, pada dirimu, tadi semua. Di rumahnya, di jantungmu itu, tadi semua. Maka itulah bangun itu ya sahabat. Walaupun Abah mengerti pasti adalah karena yang punya persoalan, waduh persoalannya belum selesai-selesai, hutangnya belum lunas-lunas, kayaknya semesta belum bisa merespon. Sebetulnya bukan semesta yang tidak merespon, adalah kita yang selalu menunggu hasil tadi semua ya. Karena nafsu itu pasti selalu adalah yang ditunggu adalah yang sesuai dengan hawa nafsu tadi. Ingin cepat, ya ingin mudah gitu kan tadi semua. Nah, padahal pada saat perasaan ingin cepat, ingin mudah, ditunggu, itulah sebetulnya persoalan gitu kan tadi. Udah nikmati saja bangun dari tidur, terus kalau misalnya 3 hari sudah lewat, 7 hari sudah lewat, teruskan sampai 40 hari, sebulan, atau misalnya terus. Nah, itu karena kenikmatan. Yang terus sampaikan kerinduanmu pada Allah dan Rasulullah dengan mengatakan aku rindu padamu ya Allah, aku rindu padamu ya Allah, aku rindu padamu ya Rasulullah, adalah dengan hatimu, dengan penyadaran, kesadaran, dengan nafas sadarmu tadi semua ya. Nah, kalau seandainya selalu menunggu hasilnya, ya itulah tadi, selama kau masih menunggu, maka tadi sama seperti orang yang masih belum sadar melaksanakan sholat, dia mencari pahala. Dia tidak sadar bahwa sholat itulah pahalanya. Sholat itu, kenikmatan itu, ketenangan itulah pahala gitu kan. Pahala itu apa sih yang disebut pahala itu? Karena Tuhan yang meliputi dirimu, inna rabbaka ahata binnas, dan Rasulmu meliputi dirimu. Nah, yang disebut pahala itu adalah engkau merasakan kehadiran dia. Bisa duha, bisa tahajud, bisa berbuat baik, itulah pahalanya gitu.
ketenangan itu sebenarnya. Kalau itu sudah kalian jadikan adalah sebagai anugerah dari Allah, ya, maka anugerah yang lain ya tentu akan mudah datang pada dirimu. Tapi kalau selalu kita yang mencarinya yang murah gitu kan, duit itu murah, harta itu murah, rumah itu murah, mobil itu murah, tapi jiwamu itu mahal gitu loh. Kalau kita belum bisa menghargai jiwa kita yang mahal itu, yang murah ini tidak akan berani datang menyentuhmu tadi semua. Karena kita belum mensyukuri apa yang besar yang sudah Allah anugerahkan. Itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, syukuri, jadikan negeri akhirat. Mata, apa itu negeri akhirat? Dari mata. Maka sadari sesungguhnya penglihatanmu adalah basornya. Dan matamu adalah basirnya Rasulullah. Penglihatan Rasulullah basir, penglihatan Allah basor, dan kamu melihat. Itu sadari dulu gitu. Nah ini ya, jadi jangan selalu yang yang disukai oleh hawa nafsu kita. Walaupun nanti kata Abah, tidak ada dikotomi sebetulnya, dunia adalah akhirat, akhirat adalah dunia, maka sesungguhnya tidak ada yang bukan Allah. Jadi jangan ada bahasa, wah, oh sekarang jadi mencari dunia. Enggak, mana ada dunia, semuanya juga akhirat, tergantung cara pandang kamu. Yang kau pandang dunia bisa akhirat, tapi yang kau bolak-balik ke masjid itu bisa dunia gitu kan. Jadi dunia dan akhirat tergantung adalah bagaimana kita mampu melihat Allah dalam segala perkara. Tadi semua seperti yang tadi bertanya ke pagi ke Abah, apa sih dikir ruh? Dikir ruh itu nggak dikir apa-apa, nggak mengucapkan apa-apa. Dikir ruh itu sadar ruh bahwa segala yang wujud ini tiada lain dari Allah semua. Dalam wujud Muhammad itu dikir ruh. Kau mendengar adalah berarti kau sadar, oh mendengar saja dikir. Karena melihat saja dikir, gitu. Mendengar suara saja dikir, gitu. Melihat segala sesuatu dikir. Tadi semua nggak tanpa mengucapkan apa-apa, menyadari bahwa tidak, bahwa segala yang wujud inilah Allah dalam wujud Muhammad tadi semua. Itu dikiruh ya. Sadar kepada napas pun sudah zikiruh tadi semua sahabat. Nah ini ya barangkali yang kemudian juga sebagaimana yang dikatakan Syaikhullah adalah dalam bersahabat tadi semua ya. La tasab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka alallahi maqaluhu. Jangan kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu, perkataannya tidak mengarahkanmu kepada Allah tadi semua ya. Jadi orang-orang maaf bukan maka Abah berteman dengan siapa saja, tapi bersahabat harus pada orang yang memiliki hotspot tethering yang menurut kamu bisa tadi. Berhentilah ngobrol hal-hal kesulitan tadi semua ya. Bahkan kalau perlu kata Abah ada acara TV yang sifatnya kesedihan, jangan ditonton dulu lah. Karena percayalah sahabat, segala apa yang kau lihat, karena tadi ini ada panca indera pada kita. Indera mata, indera telinga, indera perasa, peraba. Segala apa itu akan dicatatkan dalam hatimu. Jadi kesedihan akan menarik kesedihan. Tadi semua ya. Jadi itulah masalahnya. Jadi nah cuma persoalannya biasanya orang susah itu akan banyak mengeluh dengan orang susah. Inilah persoalan yang sebetulnya menjadi masalah. Kau mengeluh kepada orang yang susah. Orang susah itu senang menceritakan kesusahan dengan orang susah. Ini masalah. Karena semakin mengekalkan persoalan itu tadi semua. Orang susah tadi. Bahkan kata Abah, jangan dengerin lagu-lagu yang tentang kesusahan. Kenapa lagu-lagu melankolis dulu, Epitamala, Maggie Jet semua ya. Tentang aku ini orang tak punya dan lain. Itu sebenarnya maaf ya. Kalau menurut Abah itu penyebab sekian daripada orang-orang miskin tidak bisa berubah. Karena pada dasarnya ucapan itu mendengarkan lagu seolah-olah lagu itu mengantarkanmu cocok dengan jiwamu. Aku tidak punya rumah, aku tidak punya uang, aku tidak punya apa, aku orang paling miskin sedunia dan lain sebagainya. Itu adalah sebenarnya maaf ya sahabat. Maka kenapa orang-orang barat itu lebih senang lagu rock tadi semua yang memberikan semangat jiwamu. Itu betul. Makanya sekarang pun dengarkan lagu-lagu yang membuat spirit jiwamu hidup tadi semua. Terutama lagu-lagu rohani yang memiliki spirit. Karena pada saat ruhmu bahagia, akan memiliki efek adalah kepada tubuhmu. Tadi semua ya. Jadi pada saat kau dengarkan lagu-lagu yang membuat engkau sedih, ya adalah membuat engkau malah terpuruk, membuat engkau tadi. Sampai ada lagu yang Abah tadi dengerin apa tuh judulnya tadi itu. Aduh kata Abah ini lagu yang membuat orang Indonesia belangsak ini. Tadi semua ya.
Dan orang senang dengan lagu itu. Kenapa? Biasanya orang gundul itu, orang masalah itu senang mendengarkan kisah masalah gitu. Kalau misalnya adalah orang masalahnya kemiskinan, maka dia dengar lagu-lagu tentang kemiskinan, dia senang. Itu sebenarnya kalau kalian sadar, itu miskin menarik miskin sebetulnya. Tadi, itulah yang sebenarnya kita tidak paham tadi semua ya. Maka dengarkan lagu-lagu rohani, lagu apa yang membuat kamu tenang, yang membuat jiwamu tenang tadi semua. Pada itulah sebenarnya dampaknya akan ada pada dirimu untuk memberikan penyadaran tadi semua ya. Maka berhentilah mendengarkan lagu-lagu melankolis yang tidak memiliki apalagi kalimat-kalimatnya itu membawa kamu kepada terpuruk ya. Itulah makanya Syekh Athaillah mengatakan tadi, bersahabatlah kepada orang-orang yang halnya, jauhi orang-orang yang halnya adalah tidak membawa engkau kepada Allah. Perkataannya membuat engkau adalah menjadikan makhluk lemah ya. La tashab malla yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Bersahabatlah dengan teman-teman yang selalu menyadarkan tentang Allah, tentang apa semua. Karena mungkin ada orang sebagai wah ngomong Allah melulu tadi semua, kapan dunia inilah orang suka salah. Padahal segalanya ini milik Allah dan wujudnya ini pun adalah al-alamu mir'atu al-haq. Inilah Allah, kenyataan Allah. Begitu. Makanya tadi mereka itu menghindarimu karena engkau lupa pada Allahnya tadi semua ya. Jadi sekali lagi bahwa jiwa itu lebih akan cenderung kepada nafsu. Kenapa? Tadi karena tadi tidak sabar kita dalam berproses. Ayo kata Abah, teruskan tiap pagi bangun, kemudian mandi tobat tadi semua ya. Ya kan akan baik insya Allah. Kalau ruhanimu sudah baik, halmu sudah jasadnya akan ngikut sahabat. Tadi semua. Jadi, tapi kalau sebaliknya tubuh ini dipaksakan suruh ibadah, tapi ruhnya tidak ikut gitu kan tadi, itulah akhirnya jadi perbuatan yang melelahkan. Duha melelahkan, tahajud melelahkan, baca Quran melelahkan. Kenapa? Karena engkau niatkan kepada makhluk semuanya. Ya. Nah inilah maka Allah ingatkan surat Al-Isra 18, orang yang beramal akhirat tapi diniatkan untuk keperluan dunia, kata Allah, aku berikan sedikit di dunia ini tapi dengan istidrajnya, dan Allah akan ancam neraka jahanam di kehidupan yang akan datang di akhirat nanti. Surat Asy-Syura ayat 20 demikian pula. Allah mengancam orang-orang yang melakukan amaliyah akhirat untuk dunia. Maka inilah kita harus pahami, jangan pisahkan dunia dan akhirat. Dunia adalah akhirat, akhirat adalah sama siang adalah malam, malam satukan di semuanya. Jadi jangan dikira ke sawah itu bukan akhirat, jangan kamu kira ke kantor itu bukan akhirat. Selama kamu sadar, maka itulah kita harus memahami baik sholat maktubah, sholatul wusta, sholatul daim, kita senantiasa sadar akan Tuhan, berarti kita selamanya sholat. Sholat sebelum sholat, sholat dalam sholat, tetap sholat setelah sholat, gitu ya. Nah, maka oleh karena itu, maka marilah dan juga biasakan sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, tiupkan di tangan, usapkan pada dadamu, usapkan pada kepalamu semua. Nah di pagi harinya setelah mandi tobat, kita semua guyur sahabat tadi semua ya. Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, Robbi anjilni munjalan mubarakah. Ya Allah, pindahkanlah aku ke tempat yang berkah. Dan wa anta khairul munzilin, engkaulah sebaik-baiknya untuk memberikan tempat yang lebih baik. Nah inilah ya, guyurkan di atas kepalamu, la ilaha illallah, sucikanlah tubuhku. La ilaha illallah, sucikanlah hatiku. Allah, Allah, sucikanlah hatiku. Hu, sucikanlah ruhku, jiwaku. Karena bagaimanapun tadi semua ya, dia ada di dalam dirimu, bukan di luar dirimu, sahabat ya. Inna rabbaka ahata binnas. Jangan lagi menganggap Tuhan itu jauh. Jangan menganggap Rasulullah itu sudah wafat. Dia bersama dengan dirimu. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Dulu waktu engkau adalah dilahirkan, dibacakan berjanji. Yang disambut adalah Rasulullah yang ada pada dirimu. Maka rasakan kehadiran. Aku rindu padamu ya Rasulullah. Dengan hatimu. Karena Rasulullah itu apa? Maka Ahmad ruhmu. Makanya tarik nafas, lipatkan gigi, tadi semua berkatalah pada hatimu, tadi boleh dengan ana Ahmad ainul haq ya, dengan 5 kali atau 7 kali satu nafas. Ana
Ahmad Ainul Haq. Ana Ahmad Ainul Haq. Supaya apa? Ruhmu semakin hidup. Tadi semua, ya. Betapa indahnya engkau. Coba bayangkan. Sekarang ada teman yang ketemu Abah aja udah senang. Gitu. Bayangkan sekarang engkau bersama Rasulullah. Dan tubuhmu adalah Rasulullah itu, Muhammad. Dan ruhmu adalah Allah. Gitu, coba bayangkan. Coba, tadi semua. Ya. Tapi tidak usah dikatakan oleh lisanmu. Sadari dan rasakan. Maka pagi itu setelah engkau mandi atau setelah bangun dari tidur, sebelum kalian berdiri, duduklah di pinggir tempat tidur. Kemudian tundukkanlah ke sini latifah qalbi. Bicaralah engkau dengan jiwamu. Tadi Rasulullah. Tadi seolah-olah Rasulullah itu setiap hari adalah sahabatmu. Ya memang sahabatmu. Engkau tidak akan melihat tanpa basirnya Rasulullah. Engkau hanya punya bola mata. Tapi basirnya Rasulullah lah yang membawa basornya Allah gitu loh. Jadi kita ini nggak bisa hidup tanpa Rasulullah. Bahkan kita nggak wujud tanpa Rasulullah. Pahami, kita punya sama, di sini punya telinga, tapi kita hanya punya daun telinga. Tapi sami itu Rasulullah. Dan untuk membawa samanya Allah, sahabat. Ya, bagaimana mungkin engkau berpisah dengan Rasulullah? Jadi betapa mahalnya dirimu tadi semua. Betapa luar biasanya dirimu itu. Maka jangan pernah lagi engkau rendahkan kepada makhluk manapun. Kenapa? Engkau adalah Rasulullah dalam dirimu. Tapi bukan berarti kamu ngaku nabi. Kamu bukan nabi. Tadi semua. Tapi Muhammad itu adalah hakikat wujudullah, ainullah. Adalah tubuhmu sendiri. Dan Ahmad adalah tadi. Maka rasakan. Setiap hari latih. Sebenarnya tidak perlu lama sebenarnya. Ya. Karena dari sekian teman-teman banyak yang baru malah berhasil. Tapi yang sudah lama malah tadi. Kenapa? Karena kamu menunggu. Karena si jiwa kita ini masih bandolnya. Kadang-kadang ada keikhlasan pada saat keruh si jiwa itu. Tapi pada saat dia bandolnya ke nafsu. Apa muncul? Tidak sabar. Menunggu hasil. Mengeluh. Wah kok kenapa kok nggak ada hasilnya? Baru saja. Dari semua. Abah 8 tahun sahabat. Tadi semua. Tapi kata Abah kalian tidak perlu lama-lama. Karena metodologinya sudah ada. Tadi kalian harusnya lebih cepat, tinggal seberapa bisanya kalian menafikan diri dohirmu tadi. Menghilangkan segala apa memori-memori yang ada dulu. Tadi semua. Ya. Berhentilah ngobrol yang tentang kesulitan. Berhentilah cerita tentang kesulitan. Karena kesulitan menarik kesulitan. Ceritakan tentang kebahagiaan. Ngumpul bersama orang-orang yang sukses, yang bahagia. Tadi semua. Dengarkan kisah-kisah yang bisa membuat kamu, jiwa kamu adalah tentram. Tadi semua. Ya. Berhentilah mendengarkan lagu-lagu melankolis. Memang, Abah juga dulu merasakan. Pada saat kita lagi susah. Rasanya pada saat ada orang nyanyi. Waduh, kayaknya sampai kita merasakan. Aku memang orang paling menderita. Lagunya bercerita tentang orang menderita. Kamu tuh cocok gitu loh. Nah inilah persoalan. Kenapa coba? Pada saat kita menderita, mendapatkan lagu penderitaan itu, kita ini merasakan nyaman. Nah inilah. Sesungguhnya penderitaan menarik penderitaan. Maka ayo rubah diri kita. Karena pertama yang kita sadari adalah bahwa sesungguhnya adalah kita bersama Rasulullah. Apa kurang bahagianya kita bersama Rasulullah? Yang kedua adalah harus sadar sesungguhnya adalah tadi. 7 sifat ma'ani ayan kharziah ini adalah hanya bisa ada karena adalah Rasulullah ayan sabitoh ruh kita itu. Ya sahabat. Maka lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Tadi katakan Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Coba bayangkan itu saja. Pagi aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Allah. Ya aku rindu padamu ya Allah. Dengan sadar nafas, sadar ketenangan. Jangan, kenapa? Karena persoalan yang kamu hadapi itu adalah kegelapan, sahabat. Persoalan, hutang, masalah, itu kegelapan sebenarnya. Akibat apa? Itu yang Allah ingatkan. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa kamu yang sudah tidak melalaikan ingat pada Allah, maka kamu akan ditarik pada kehidupan yang donka, sempit. Nah, sekarang hilangkan kegelapan itu dengan cahaya. Siapa cahaya itu? Rasulullah. Siapa cahaya itu? Allah. Nurun ala nurin pada dirimu. Nah, secepat apa? EMC kuadrat tergantung. Energinya itu adalah
M-nya materi. Seberapa tebal kamu sebagai materi adalah kalikan dengan C kuadrat cahaya nurun ala nurin. Cahaya Rasulullah dan cahaya Allah. Cahaya Nur Muhammad, cahaya Nurullah tadi semua. Ya. Kalau M-nya terlalu tebal kamu tadi semua, maka tentu energi akan muncul pada dirimu. E adalah kecil tadi semua. Ya. Nah disinilah sesungguhnya maka yang namanya rezeki juga ada rezeki madmun, maksum, mamluk, dan mau'ud. Engkau mampu menghilangkan dirimu, maka disitulah berarti engkau sudah sempurna tawakalmu pada Allah. Engkau serahkan tadi semua la hayyun la ilmun la sami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakalimun. Engkau serahkan dunia akhirat pada Allah dan Rasulmu. Maka disitulah ada rezeki wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak otomatis karena tubuhmu adalah Rasulullah tadi semua ya. Maka banyak hal yang sebetulnya sudah diingatkan dan jangan kata Abah juga jangan pernah mengadu pada manusia. Percayalah, nggak ada gunanya mengadu pada manusia. Karena manusia itu pun hanya akan bisa menolong kalau diizinkan oleh Allah. Karena di dalam hatinya ada rumah Allah juga sama. Jadi percuma kamu ngeluh pada orangnya kalau hatinya dipegang oleh Allah. Jadi lebih baik berpegang pada Allah. Maka syaitan mengatakan la tarfa'na ila ghairihi hajatan huwa muriduha alaika fakaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an mal yastati'u ay yarfa' hajatan an nafsihi fakaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Jadi janganlah sekali-kali engkau mengajukan kebutuhan apapun kepada selain Allah, artinya kepada manusia. Karena menyakiti Allah yang ada pada dirimu. Ingat, inna rabbaka hatubin nas. Ingatlah yang meliputi seluruh dirimu adalah Allah, ruh Allah. Tapi ingat ruh Allah tidak ada pada dirimu. Maka tidak ada hulul, tidak ada ittihad, tidak ada wahdatul wujud. Karena kamu itu tidak ada. Kamu itu kosong. Kita ini kosong. 99% adalah kosong. Yang mengisi kita adalah merupakan cipratan nur Tuhan, ruh Tuhan yang ditiupkan pada kita. Nah inilah. Nah adapun penderitaan itu muncul karena kamu merasa yang kosong itu kamu. Gitu loh. Padahal sesungguhnya kita ini adalah kosong. Maka jangan pernah mengadukan apapun kepada selain. Maka itulah lebih baik mulai diajak bicara. Setelah kau menyatakan rindu pada Allah, pada Rasulullah, bicaralah. Aku hari ini lebih sehat, lebih baik, lebih berkah, lebih bahagia. Tariklah energi-energi yang positif tadi semua. Hari ini aku akan dipertemukan dengan kebahagiaanku. Kemudian terus positif. Nah belajarlah. Walaupun hanya dengan 500 perak, 1000 perak, bersodakohlah harian. Sebagai bukti bahwa kamu adalah orang yang berkelimpahan. Tadi semua ya. Itulah kata Abah juga kenapa ciri orang takwa itu adalah sodakoh. Tadi semua ada alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharri. Yang kedua wal kadhiminal ghaidha. Yang ketiga wal afina 'anil nas. Ayo kompromi, maafkan. Jangan biarkan di rumah Allah ada kebencian. Supaya dia tajali pada takholilah hal-hal yang tidak pantas pada dirimu. Maka isilah dengan perkataan aku pantas bahagia, aku pantas bahagia, aku pantas sukses, aku pantas kaya, aku siap bahagia. Bukankah Allah sudah berkata kepada Adam kepada kita wa idkulna ya Adam muskun anta wa jaujukal jannah wa kula minha ragoda. Allah sudah siapkan makanannya, pakaiannya, segalanya di dunia ini. Yang jadi masalah ada kata Allah la taqrabah hadhihi sajarah. Kamu jangan dekati pohon itu. Kita nih tiap hari. Nah, membayangkan kesulitan-kesulitan tadi semua dan meminta mengadu kepada selain Allah itulah pohon khuldi, pengetahuan yang enggak jelas. Tadi semua ya, menganggap neraka di luar dirimu, menganggap surga di luar. Bagi akhirnya kau meneraka di hatimu karena kau anggap kebahagiaan itu di luar dirimu, di sono. Terus di sini kapan kamu akan bahagianya? Padahal tidak ada bahagia di sono yang tidak bahagia di sini. Itulah yang kata Allah. Man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa dhallu sabila. Di sono itu justru akan tersesat jauh kalau di sini kamu tidak bahagia. Itulah kenapa fid dunya hasanah, berarti hasanah dengan jasad, wa fil akhirati hasanah, hasanah dengan ruhmu. Tadi Ahmad dan Muhammad bahagia bersama Allah. Bersama kamu. Insan, Ahmad, itulah Ahad. Ahad itulah Ahmad, Muhammad, Allah. Tuh. Adam, Muhammad, Allah. Tuh. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Semuanya satu. Ahad. Tadi semua. Ya. Tadi
sadarilah itu semua. Ya, maka jangan pernah mengadukan. Sebetulnya ada gunanya mengadukan kepada manusia. Satu, manusia itu pun dia punya persoalan yang dia tidak bisa selesai urusannya sendiri. Maka mulailah sekarang belajar bicara pada dirimu. Walaupun kepada kiaimu sekalipun, gurumu sekalipun. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih dahsyat. Bahkan kalaupun kamu tetangganya Nabi Muhammad sekalipun, tidak akan bisa dia. Abah kasih tahu. Kecuali karena Rasulullah itu ada pada dirimu. Tadi semua. Ya, inilah. Syafaat itu sudah bersama dengan dirimu. Kalau kamu mau menggunakannya. Kalau tidak menyadarinya. Hanya mimpi kau menyebabkan syafaat bagi Nabi Muhammad. Di akhirat nanti. Di sini aja kau nggak ketemu dengannya. Bagaimana kau di sini tadi semua? Makanya semuanya tentang dirimu. Itulah Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'idah. Siapa mencari segala sesuatu, harus kebahagiaannya, surganya, tadi semua Rasulullah, Allah, barja, sirat, semua mahsyar keluar dari dirinya, maka dia akan nyasar, sahabat. Inilah. Maka disinilah Allah kenapa dari awal pun tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dikaitkan dengan penciptaan. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka, itu penciptaan. Dari semua. Dan disitulah Allah ingatkan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu lihatlah siapa dirimu ini. Siapa diri dohirmu, siapa diri batinmu, siapa jasadmu, siapa ruhmu. Gitu loh kata Allah. Kok nggak sadar? Kok sudah punya api yang besar kok malah mencari api kecil? Tadi abring-abringan tengah malam bawa obor cari api. Tadi semua banyak orang nyelam ke dalam air mencari air, nggak sadar dia sudah ada dalam air. Tadi semua mencari Rasulullah jauh-jauh, padahal Rasulullah tidak jauh dari dirinya. Mencari Allah sampai langit ketujuh, padahal Allah lah yang meliputi dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu tu mafis. Allah sudah mengatakan lahu, bukan Allah, bukan lillah, tapi lahu mafis samawati wal ar. Berarti dia begitu dekatnya. Makanya dia berkata fa inni qarib. Maka tadi, ayolah dekati dia yang sebegitu dekatnya kamu tidak bisa merasakannya. Berkurbannya, sembelihlah. Jangan sapi doang. Jangan kebo doang, jangan kambing doang. Kita lah. Allah lihat dalam Al-Quran pun. Apa Allah berkata tentang kurban? Bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan apa. Tapi adalah ketakwaanmu-nya itu. Tadi semua, ya. Tadi semua. Yang harus, Ismailnya itu yang harus disembelih. Tadi semua, ya. Kalau ingin merasakan kebahagiaan itu, sahabat, ya. Makanya la tarfa'na ila ghairi. Janganlah engkau sekali mengajukan kebutuhan apapun. Karena segala masalah yang ada pada dirimu hari ini adalah sentuhan kasih sayangnya. Bukan untuk menyakitimu. Bukan untuk membuatmu susah. Ingin kamu berubah untuk mendapatkan kebahagiaanmu, sahabat. Percayalah. Tidak ada kehidupan yang tidak ada ikut serta dirinya. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tadi semua, ya. Yang penting adalah sadarilah kehadirannya. Tadi semua, ya. Dan marilah kita keluar dari diri kita, kampung kita. Karena selama kamu yang ada adalah kamu tadi ahad, tidak ahad gitu, tidak menyatu antara Muhammad, Allah dan Adam, berarti kamu akan berada di lautan penderitaan sebagai Adam. Tadi semua. Seseorang yang tidak ada, yang menderita, padahal tidak ada, kan gitu tadi semua, ya. Maka siapa yang mengatakan lalah mata waqafa matlabun anta talibuh bi rabbika wala tayasyara matlabun anta talibuh bi nafsika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta bersandar dengan ruhmu itu, maka bicaralah dengan ruhmu itu, dengan Ahmad. Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad. Tadi semua. Tarik nafas, lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku, Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Kemudian sekali lagi tarik lagi nafas. Dalam hati la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Rasakan. La ilaha illallah Muhammad nurhakullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah
kun salli ala Muhammad. Tiupkan pada tanganmu, usapkan pada dadamu, salli ala Ahmad, salli ala Muhammad. Maka engkau sudah jadi mahbub, bukan lagi habib, ya. Engkau lah mahbub, kekasih Allah tadi semua, ya. Maka selanjutnya setelah engkau menyadari itu dengan segala kerendahan dirimu, engkau bicaralah dengannya setiap pagi. Salah sampaikan silaturahmi dengannya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi maka kenapa Abah selalu menggunakan assalamualaikum, dan kenapa sholat juga kamu at-tahiyat assalamualaikum, kan mukhotob itu. Kalau seandainya nabinya sudah meninggal di Madinah harusnya assalamualaihi, tapi assalamualaikum ayyuhan nabi itu tadi semua, karena itulah Ahmad dan Muhammad tidak pernah berpisah. Assalamualaikum, itulah yang disebut munajat, itulah yang disebut inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifah muslimah. Hanifah muslimah itu setelah kau menyadari tubuhmu adalah Muhammad, ruhmu adalah Ahmad, seumpama gula dan manis. Mana adamnya? Sudah lebur di dalamnya. Engkau siap-siap menikmati kebahagiaannya. Kebahagiaan Ahmad dan Muhammad. Ahmad dan Muhammad adalah satu sebenarnya. Gula dan manis, sahabat dari semuanya. Maka mata waqafa matlabun anta talibuh bi rabbika, permintaan tidaklah tertahan kalau kamu tadi minta pada ruhmu itu pada Ahmad tadi semua, ya. Maka biasakan pagi semua, ya. Terus katakan kata-kata yang baik, kalau bisa diulang-ulang. Nah, Abah sudah pernah mengajarkan, tulislah 7 hal, 10 hal yang kalian ingin terjadi, kemudian kalian bacakan, tuliskan, bacakan. Tanpa kalian menyebutkan, menuliskan, ulang, mengulang, seolah-olah kau sedang mencatat. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tadi semua. Hapuslah segala apa yang ada kepedihan-kepedihan yang tidak perlu kau pikirkan. Karena dipikirkan kayak apapun tidak ada gunanya. Kebaharimu tentang hari ini, kemarin adalah has been gone, is past tense, is done already. Ya, kamu tidak bisa merubah nasi jadi bubur. Tapi bisa kamu merubahnya dengan apa? Kalau sudah jadi bubur, maka bayangkan nasi yang enak. Nah itu. Maka Abah dulu waktu belajar dari seseorang sahabat, diuji adalah dengan kopi susu. Maka beliau berkata, kalau kamu ingin belajar ilmu ma'rifat, kamu pisahkan air, kopi, dan susu, dan gula. Itu kan kalau seandainya pakai akal, bingung. Oh, setelah Abah mengerti, barulah pisahkan air pada air. Kopi adalah kembali air kepada segar, kopi kepada pahit, susu kepada gurih, gula kepada manis, misah, udah. Di mana dipisahkannya? Dalam pikiran kita, dikembalikan mundur. Kopi susu itu adalah air, gula, susu, tapi kembalikan kepada rasa. Itu loh maksudnya, ya. Jadi kita pun sebetulnya, makanya tadi kenapa Nabi Ayub adalah pada saat seorang malaikat berkata, ya Ayub, engkau seorang rasul, kenapa engkau nggak minta pada Allah? Dia bilang, nggak usah, saya bayangkan saja hari ini waktu saya sehat. Jadi pada saat sakit, dibayangkan oleh Ayub bagaimana enaknya lagi sehat. Pada saat Ayub seorang nabi, rasul yang kaya, pernah punya istri 4, dan dia bayangkan, nah itu tadi kopi susu dibayangkan kembali, bukan kepada kopi susunya, tapi pada susunya kepada gurihnya, kembalikan pada rasa tadi. Kopinya kepada pahitnya, dan kemudian gulanya pada manisnya, terpisahlah, udah semua, ya. Nah ini, demikian pula ada Ahad, Ahmad, Muhammad, Allah, tapi pada dasarnya Ahad tiga-tiganya, seperti kopi susu tadi. Satukan Ahad tadi semua, ya. Maka engkau akan dalam kenikmatan, nikmat tadi semua kalau udah menyatu tadi semua, ya. Makanya inilah sahabat, kalau seandainya kita selalu mengeluh tadi semua, karena si jiwa itu akan selalu mengatakan nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia hanya akan bandol wa taqwaha pada saat dia bandolnya mendekati hakikat dirinya yang asli ruh. Tapi pada saat dia mendekati nafsunya, dia menderita. Nah, mendekati nafsunya itu adalah rasa tidak sabar dalam menunggu hasil. Kenapa ya belum ada? Kenapa ya belum ada? Kenapa? Itulah makin lama kau demikian, maka rasakanlah pahala yang kau terima dari pengakuan diri bahwa engkau bahagia, engkau kuat, engkau sehat, engkau menang, engkau adalah itu perasaan. Nah, rasakan itu adalah merupakan, sebetulnya aku nggak minta yang lain, ini pun sudah cukup. Nah coba, maka yang lain akan datang padamu dari semua. Kalau apa yang sudah engkau rasakan tadi,
Wabdagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang sudah Allah anugerahkan pada dirimu, kau tidak menyadarinya, maka bagaimana kau wala tansa nasibaka minad dunya, tadi semua ya. Maka dikatakan lastagrib uku ala akdari madum tafi hadidar. Akhirnya tadi, janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada pada jasadmu. Tadi semua ya, makhluk jasad yang suka mengeluh tadi. Maka di bawahnya qad aflaha man zakah, sudah pasti untungnya ada tadi. Di antaranya adalah dengan berzikir. Berzikir banyak tingkatan, ada zikir nafas, ada zikir ruh, ada zikir jahar, ada zikir khafi, ada zikir sir, macam-macam. Tapi zikir itu adalah pada dasarnya adalah dengan zikir ruh, maka memandang kemanapun yang maujud, yang wujud, tidak ada yang lain. Segala yang ada itulah Allah dari semua. Ya, sekarang tidak kosong lagi. Segala yang kosong ini sudah tumbuh wujud segala yang wujud yang ada itulah. Kemanapun kau melihat yang wujud, apapun wujudnya adalah selama kau tidak sebut Allah, selama kau tidak tunjuk, maka semuanya Allah. Nah itu pahami. Ya, ada Allah itu segala sesuatu, tapi segala sesuatu bukan Allah, maka jangan ditunjuk. Ya, termasuk dirimu, rasakan itu. Ya, pahami. Ya, maka al-alamu miratu al-haq tadi semua. Ya, maka jangan aneh kata Syatoilah, la tastagrib buku al-akdari madum nafi hadidar. Kalau kamu masih manusia jasad, tadi semua ada. Fa innaha ma'abrozatillah ma huwa mustahiqu wasfiha wajib, karena dunia ini melahirkan, tubuh ini melahirkan apa adanya, kesulitan. Kan tubuh ini zulmatun, tubuh ini kegelapan, maka kegelapan hanya akan menarik kegelapan, sahabat tadi semua ya. Maka biasakanlah, maka rasakan adalah dengan segala kenikmatan ya, apa namanya yang, dan jangan lupa setiap adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika adalah yumdihi, tiada setiap napas yang kau hembuskan kecuali engkau ada takdir Allah pada dirimu. Maka marilah bernafas dengan kebahagiaan, nafas dengan kemenangan, nafas dengan apa namanya, sadarilah tadi semua, sadar nafas dengan sesadar-sadarnya, maka engkau adalah akan bahagia. Di situ mulai tadi semua ya. Maka Syatoilah ingatkan adalah ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika walid apa namanya litakuna linidail haqqi mujiban. Keluarlah dari sifat kemanusiaan tadi semua ya. Maksudnya sifat kemanusiaan di antara sifat kemanusiaan tadi tidak sabar dengan proses tadi semua. Teruslah. Sebetulnya kata Lemut Abbas, saya tidak membutuhkan apa-apa lagi pada saat saya merasakan indah. Ya Allah, aku rindu padamu. Ya Rasulullah, aku rindu. Itu sudah melebihi segalanya sebenarnya. Kalau kalian sudah mulai sadar. Ya Allah, aku tidak butuh apa-apa. Cukuplah engkau. Cukuplah engkau. Engkau akan mengatakan itu. Sebagaimana Robiah Adawiyah pernah berkata, ya Tuhanku, kalau seandainya ada rezeki dunia kepada diriku, berikan pada orang kafir. Itu kamu akan berkata begitu nanti. Cukuplah engkau ya Allah. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih nikmat kecuali cukuplah engkau ya Rasulullah. Aku tidak butuhkan apa-apa lagi selain engkau. Itulah yang dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat beliau berikan seluruhnya. Ya Abu Bakar, mana buat anak dan keluargamu? Kata dia, cukuplah Allah dan Rasulnya kepadaku dan kepada keluargaku. Itu bukan berarti beliau tidak butuh harta, sahabat. Tapi perasaan itu akan muncul pada hatimu. Tidak ada yang lebih mahal daripada Rasulullah. Tidak ada yang lebih mahal daripada Allah yang sudah meliputi dirimu. Wujudmu lah Muhammad itu. Ruhmu itulah Ahmad itu. Tadi semua ya. Maka tidak ada yang lebih mahal daripada Ahmad dan Muhammad yang meliputi dirimu. Nah, kalau seandainya kita masih merendahkan Allah dan Rasulnya, maka sebaliknya pada saat kita menyebutkan nama Muhammad, justru yang kita lihat adalah makhluk. Nah inilah kegagalan sahabat ya. Mari kita tumbuhkan, maka biasakan bicara. Karena nanti akan direspon oleh Ahmad yang ada pada dirimu. Oleh Muhammad yang ada pada dirimu. Tadi semua, ya. Dia akan merespon, berkatalah, bicaralah dengan penuh kerinduan kepadanya. Aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Rasulullah. Dengan kau tundukkan, dengan kerendahan hati, lidah dirapatkan, tadi semua. Dari semua, betapa seolah engkau merinduinya. Sebagaimana sebenar-benarnya rindu. Engkau merindui Allah sebenar-benarnya rindu. Tidak butuh apa-apa lagi sebenarnya. Tapi kalaupun nanti kalian sudah sampai pada tahap kerinduan itu, kenikmatan itu, segalanya akan datang padamu sebenarnya.
Karena engkau sudah memuliakan yang mulia. Kau sudah, alam dunia ini pun wujud karena wujudnya Rasulullah. Alam ini, siapa Rasulullah itu? Adalah dohirnya Allah. Tadi semua. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Bahagialah dengan dua itu. Tapi satu, seperti gula dan manisnya. Dia meliputi dirimu. Ingat ruh, kata Abah juga. Ruh itu dan Allah tidak ada pada dirimu. Karena Allah itu adalah, tadi, pahami ya sahabat. Kita ini tidak ada. Pahami. Jangan salah sangka kepada orang-orang yang suka tadi menganggap Allah itu seolah-olah duduk di dalam. Bukan demikian konsepnya. Tapi Allah itu adalah tidak di depanmu, tidak di belakangmu, tidak di atasmu, di kananmu, di kirimu, di dalammu, di luarmu. Karena memang dia tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi ada pada dirimu adalah pada saat helaan nafasmu itu. Engkau bersambung dengannya. Maka pada saat engkau rapatkan gigimu, lidahmu ditekuk ke atas, kau sedang berkomunikasi dengannya sesungguhnya. Tapi jangan bayangkan, walaupun kamu tunduk ke situ. Kenapa tunduk ke sini? Karena inilah jantung ini, tempat masuk keluarnya nafasmu itu. Masuk ke dalam jantungmu, keluarkan lewat hidungmu. Sirup, itulah sesungguhnya. Engkau bagian daripada alamnya. Inilah kekosongan, inilah perwujudan dia semuanya. Maka kita adalah semuanya satu udara, satu nafas, salam satu nafas, salam satu udara. Kalian tidak membutuhkan yang lain-lain sebetulnya kalau sudah begitu. Tapi pada saat kalian sudah merasa tidak membutuhkan karena saking asiknya dengan itu, maka segalanya dari semua ya. Maka itu ya, siapa Mas Adi ya, Mas Hidayat ya yang bertanya tentang Bah, kenapa kok belum ada? Itulah karena Mas Adi, Mas Hidayat masih menunggunya. Belum merasakan kehadiran Rasulullah. Belum merasakan betapa dekatnya dengan Rasulullah. Terima kasih pada Rasulullah. Dengan segala apa yang sudah ada. Makanya, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nanti juga akan muncul. Nah, bagaimana kapan akan mulai muncul? Pada saat engkau sudah merasa bahwa membagi itu, memberi itu adalah kebahagiaan. Asin kama ahsanallahu ilaika. Muncul jiwa yang memaafkan, menyayangi tadi semua kepada seluruh makhluk. Sudah tidak mampu lagi engkau menyaksikan yang selain Allah. Nggak usah engkau sudah hilang agama apapun orang itu, suku apapun orang itu, kayak apapun orang itu. Disitulah latih ya. Sahabat, ya kalau seandainya kalian sudah bisa merasakan itu, maka urusanmu selesai tadi semua ya. Karena penyakit kegelapan itu cahaya dan Allah lah cahaya itu. Dan Rasulullah pada saat bersatunya Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Ha mim, ha itu hayyun, hidupmu. Mim adalah Muhammad, tubuhmu. Ha adalah merupakan Ahmad, ruhmu. Mim adalah Muhammad, tubuhmu. Maka kau sudah menjadi tubuh berkalimah. Disambungkan dengan nafasmu tadi. Sirullah dan Nurullah. Berarti nafas Muhammad dan nafas Allah tuh. Semua ya. Maka raihlah kebahagiaan itu sahabat ya. Jadi itu saja barangkali. Kemudian nonton TV ya, kalau berita-berita tentang pembunuhan, berita-berita tentang yang tidak baik lah semua. Tadi semua tidak usah ditonton ya. Karena pada saat masa penyembuhan dia hanya akan datang melukai hatimu. Ingat sahabat, persoalannya segala apa yang kita lihat, yang kita dengar itu akan dicatat di sini. Itu yang maksud Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tadi semua. Maka marilah bergabunglah dengan orang-orang bahagia. Bergabunglah dengan orang-orang sukses. Itulah kenapa. Kata Ali bin Abi Thalib, aku lebih senang memandang orang-orang orang soleh. Karena itu. Di semua sahabat ya. Memandang bersama dengannya. Daripada sholat tahajudku 1000 rakaat kata Ali. Tadi, iyalah. Tadi semua ya. Dia tethering hotspot. Biasakan hotspot kepada orang bahagia. Karena hotspot bersama orang bahagia, kau akan menarik energi bahagia. Hotspot bersama orang susah, kau menarik kesusahan. Karena itulah hukum alam. Hukum tarik menarik. Hak hukum tabur tuai. Ya. Kau akan menarik apa yang kau tarik dengan nafasmu tadi. Setiap helaan nafasmu, kau menariklah segala apa tadi dengan nafasmu ke dalam, disimpan di dalam jantungmu. Kemudian kau keluarkan lagi kesulitan itu dengan nafasmu kembali. Disitulah
harus sadar sirullah, nurullah pada napas kita semua ya. Tadi ya, itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Wukuf dari kata wakofah ya. Kamu sebetulnya bisa menemukan arafah dimanapun ya. Karena arafah itu kau bersama Allah dimanapun arafah gitu. Kau bersama Allah kapanpun sepertiga malam terakhir. Kau bersama Allah semua waktu Lailatul Qadar. Kau bersama Allah surga gitu loh tadi semua. Kau bersama Allah, kau bersama pemilik dunia ini. Kau bersama Allah, bersama pemilik akhirat. Allah dan Rasulnya sudah ada pada dirimu, maka mulailah menghargai dirimu, mulailah menghormati dirimu. Aku ini tadi semua karena engkau sudah dimuliakan oleh Allah. Jangan hinakan lagi di hadapan manusia, jangan rendahkan lagi, hilangkan perasaan-perasaan saya kamu hina, saya ini orang bodoh, saya ini orang, hilangkan karena engkau kaya bersama Rasulullah, engkau kaya bersama Allah. Ahmad dan Muhammad lah yang meliputi dirimu tadi semua ya. Tadi semua ya, maka sering-seringlah menekuk lidah ke atas, kemudian merapatkan gigi bagi ibu-ibu sambil masak, sambil nggak usah nyebut-nyebut apa, cukup lidah ditekuk ke atas, pasanglah towernya, maka kau sedang berkomunikasi dengan provider adalah dengan jasadmu. HP-mu adalah akan bahagia kalau ruhmu adalah tadi aktif karena lidahmu pemancarnya sudah kau pasangkan ya tadi semua. Tadi antara lidah bawah dan atas itu adalah inilah sidroh al-muntaha. Maka pada saat lidah sering naik ke atas, sesungguhnya engkau sedang dibawa kepada kesadaran yang sempurna, pada kesadaran yang penghujung. Tadi sidroh al-muntaha, sidroh al-sadar, al-muntaha adalah penghujung. Itulah tadi semua ya. Maka dampaknya nanti akan muncul pada tubuhmu ketenangan, jiwa lebih tenang, lebih tenang, lebih fly, lebih fly, lebih fly, lebih fly, dan akhirnya dia yang meliputimu. Inna rabbaka ahatu binnas. Dia bahagia karena engkau sudah dianggap pantas untuk apa namanya tempat bertajalinya Allah dan Rasulnya pada diri kita. Qul huwallahu ahad ya. Itu saja, sehat semua dimanapun berada. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada pertanyaan yang belum terjawab ya dari yang berkaitan dengan hari ini karena dari 11 pertanyaan yang Abah sama. Kenapa Abah belum ada hasil? Nah, itu karena kamu menunggu, karena kamu belum bisa menghargai Rasulullah pada dirimu. Kalau kau mesti menganggap Rasulullah itu lebih murah dari seluruh dunia ini, pada seluruh dunia ini ada karena Rasulullah gitu loh. Tapi Rasulullah yang mana? Muhammad. Muhammad yang mana? Dohirnya Allah. Kalau kau belum bisa menghargai Rasulullah yang meliputi dirimu, dan di sebalik Rasulullah ada Allah pada dirimu, ya, maka bagaimana kau masih dianggap Allah dan Rasul pada dirimu itu lebih murah? Tadi banyak orang bawa obor cari api. Obor itu api yang besar. Kau sudah bersama api yang besar itu, saudaraku. Ada orang bawa tumpeng yang besar tapi dia mencari nasi kucing. Kau sudah bersama tumpeng itu, saudaraku. Kau sudah bersama tumpeng itu, kau bersama api besar itu, bahkan kau sudah bersama air itu. Kenapa cari air lagi? Ya, itu saja. Mohon maaf atas kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.